Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memperbaiki AC LG Dual Inverter 1PK yang mengalami permasalahan AC kurang dingin. Nah, di sini pertama-tama kita harus wajib untuk melakukan pengecekan menggunakan aplikasi Smart Diagnosis. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan kita harus menggunakan kode remote 57 ya. Nah, ini kodenya 57 untuk mengetahui permasalahan saat ini. Oke, sekarang kita langsung saja cek menggunakan aplikasi Smart Diagnosis. Pada aplikasi Smart Diagnosis, di sini teman-teman pilih OK saja, wall mounted ya. Kita OK. Nah, di sini kita tekan receive dan kita tekan tombol power pada remote dengan settingan kode 57 ya. Oke, sekarang kita akan cek. Kita tekan. Oke, setelah sudah selesai, datanya di sini tertera, teman-teman bisa perhatikan. Di sini normal. Di sini normal ya, tidak terdapat kode error. Kemudian untuk suhu udara 30, suhu di pipa medalnya 30 juga. Suhu udara di luar outdoor 30, suhu pipa di outdoornya ini 31. Nah, di sini untuk suhu pipa pembuangan panas itu 95 derajat. Nah, di sini menandakan bahwa kompresor sangat panas. Sehingga AC ini sepertinya dia tidak maksimal untuk proses mendinginkan ruangan. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan menggunakan kode 58 pada remote. Nah, di sini tinggal kita rubah jadi angka 58. Sekarang kita akan cek ulang untuk mengetahui permasalahan sebelumnya ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan dia terdapat kode error CH41. Di mana di sini kita harus melakukan pengecekan di bagian outdoor unit, di bagian kompresor discharge temperatur sensor. Nah, di sini tertera jelas bahwa di sini kita harus melakukan pengecekan di kompresor ya. Karena sistemnya membaca bahwa tadi waktu kita mengecek menggunakan kode 57, kompresor discharge-nya itu 95 derajat. Ini menandakan sangat panas untuk kompresornya. Ternyata setelah kita cek menggunakan kode 58, kembali mana ini? Oke, ini nge-lag ya. Nah, di sini kode 558 tadi dia error CH41. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di bagian outdoor. Apa penyebab sehingga kompresor ini dia terlalu panas yang mengakibatkan dia terjadi error CH41. Oke, jadi yang dimaksud tadi kompresor discharge itu adalah ini nih. Ini sensornya. Nah, sensor ini dia tadi error CH41. Error CH41 itu bisa terjadi dikarenakan soket yang ini longgar. Ya, itu pertama. Yang kedua, itu bisa dikarenakan ini kotor ya. Outdoornya ini kotor, kondensornya ini kotor sehingga panas. Kemudian terjadilah panas di bagian pipa pembuangannya ini. Nah, ketika pipa pembuangan ini panas, maka sensor ini akan mendeteksi suhu kompresornya ini panas. Maka terjadilah error CH41. Nah, itu kemungkinan yang kedua.
Kemudian kemungkinan yang ketiga itu sensor termisnya ini itu rusak. Nah, biasanya juga dia error CH32 untuk sensor ini kalau dia rusak. Nah, kemudian ada indikasi permasalahan ketiga itu di bagian freon. Nah, di sini di bagian freon, kalau freonnya ini kurang, kalau dia kurang ya, tekanan freon kurang, bukan sampai habis ya, dia bisa terbaca error CH41. Kenapa bisa begitu? Karena ketika freon ini kurang, otomatis kompresor akan cepat panas, sehingga terjadi error CH41. Nah, sekarang kita akan cek untuk bagian freon. Karena di sini sudah saya lakukan pengecekan di bagian soket normal, tidak ada longgar. Kemudian termisnya ini sudah saya cek bagus. Termisnya ini nilainya kalau dia masih bagus itu di atas 130 sampai 160 ohm ya. Kilo ohm. Di bawah 100 kilo ohm itu termisnya sudah rusak. Nah, ini sudah kita cek, nilainya adalah 159 kilo ohm. Berarti di sini termisnya bagus ya, tidak ada masalah. Dan di sini sudah kita cek bersih, tidak kotor. Kemudian sekarang kita akan cek di bagian freonnya. Nah, di sini sudah saya pasang manifold. Teman-teman bisa perhatikan tekanan freonnya berada di 50 PSI. Nah, kemudian di sini di bagian pipa kecil atau pipa tekan itu beku, sehingga ini menandakan bahwa freon kurang. Kenapa dia tidak terjadi error CH38? Nah, kemungkinan itu dikarenakan sistem masih bisa membaca bahwa di sini tekanan freon masih ada, tetapi lebih cepat panas ini mengirimkan sinyal. Tingkat panas dari pipa ini itu lebih cepat mengirimkan sinyal ke termis dan mengirimkan datanya itu ke mainboard, sehingga mainboard akan berasumsi bahwa di sini kompresornya panas dan terjadilah error CH41. Oke, jadi bukan karena freonnya kurang dia harusnya error CH38, tidak. Jadi kita harus mengetahui sistem kerjanya dulu. Jadi kita tidak asal memvonis bahwa error CH41 itu dikarenakan termis rusak atau mainboard rusak, itu tidak. Oke, sekarang kita akan buang dulu freonnya ini. Kita akan buang freonnya, kemudian kita akan lakukan pengecekan di mana terdapat kebocoran. Kemudian nanti akan kita vakum dan kita isi ulang freon. Pengecekan itu kebocoran terdapat di bagian valve pipa hisap ya. Nah, di bagian dalam sini ini ada seal. Nah, sealnya itu udah kempes sehingga dia keluar. Nah, solusi yang bisa kita gunakan yaitu kita selotip di bagian sini. Ini kita selotip, ini kita selotip. Jadi di sini sudah kita vakum dan kita isi ulang freon. Nah, di sini sudah kita perbaiki juga. Kita kasih selotip ya. Nah, di sini kita akan cek untuk ampernya. Dia kalau untuk 1 PK ampernya 5,9 ya. Nah, kita cek untuk tekanan freon. Di sini kita bisa perhatikan dia di 165 ya. Ya, ini 175. Ini belum bekerja untuk inverternya. Ini masih proses hidup. Kita tunggu dulu agar inverternya bekerja. Yang jelas di sini pipanya sudah tidak beku. Ampere masih 4,1, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah mulai naik. Beda ya dual inverter sama yang biasa. Kalau biasa tuh langsung dia. Kalau dual inverter kita harus nunggu. Jadi untuk pengisian freon jangan terburu-buru langsung mengisi, karena dia perlu proses.
kompresornya ini untuk maksimal hidupnya, tidak langsung hidup langsung maksimal, tidak. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan 5,22 masih naik. Tiga 38. Untuk tekanan freon dia sudah menurun menjadi 160 ya. Oke, di sini untuk ampernya dia stuck di 5, sekitar 30-an ya. Dan di sini untuk tekanan freon dia sudah mencapai ke 160. Oke, jadi di sini untuk AC ini sudah normal. Nah, sekarang bisa kita cek di bagian indoor, kita cek menggunakan aplikasi apakah di bagian evaporator sudah dingin dan kompresor dicek ini suhunya sudah berkurang atau masih ke 95 ya tadian ya. Akan kita cek ya menggunakan aplikasi Smart Genoxys. Oke, sekarang kita akan lakukan pengecekan ulang menggunakan aplikasi Smart Genoxys. Seperti biasa, remote kita ubah menjadi 57 ya. Dan di situ aplikasi Smart Genoxys sudah ditekan receive, kita tekan tombol power pada remote. Oke, data sudah selesai terbaca, kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Kita perjelas dulu. Nah, di sini medal pipa sudah berubah menjadi 18 derajat. Ini baru hidup 6 menit, dia masih akan bisa dingin lagi sampai yang paling dingin itu kalau nggak salah di 9-10 derajat ya. Nah, di sini kompresor dicek sudah berubah menjadi 49 AZ50. Input current itu 5,3. Di sini AC berarti sudah normal. Oke, dan AC sudah dingin. Jadi permasalahan sudah kelar, kita perbaikin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semua.